Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kaitan nutrisi dengan psikologi olahraga, yang beranggotakan ada Rizky Salsabila, Andi Lutfiana, Azahra Kotrunada, dan saya sendiri, Magdalena Ardila Ahmad, Mutiara Anjani, dan Nur Afia Romadona. Psikologi olahraga pada hakikatnya adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor di luar atlet yang mempengaruhi penampilan atau performance atlet tersebut. Secara garis besar, kegiatannya adalah yang pertama yaitu mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi penampilan fisik pada seorang atlet. Yang kedua, memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga seperti perkembangan psikis, kesehatan, dan kesejahteraan psikis. Lalu yang terakhir itu mengendalikan emosi yang biasanya dikenal sebagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya, serta bentuk-bentuk emosi tersebut terdapat pada setiap orang. Jika dihubungkan dengan olahraga prestasi, pengertian ini jelas menunjukkan bahwa penampilan atau performance seorang atlet dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik pengaruhnya positif dalam artian penampilan jadi baik ataupun negatif dalam artian penampilan menjadi buruk. Ini adalah faktor psikologis yang sering kali disebut sebagai faktor psikis atau faktor mental. Dengan melakukan latihan-latihan mental, atlet akan mampu mengelola kondisi psikologisnya sendiri, baik berupa menurunkan tingkat aspek negatif seperti stres atau kecemasan, maupun meningkatkan aspek positif seperti kepercayaan dirinya. Latihan mental biasanya diberikan kepada atlet menjelang kompetisi, namun pemberian latihan mental tersebut tidak dilakukan serta-merta dalam satu kali waktu. Latihan mental yang diberikan pada atlet ini dilakukan secara berjenjang berdasarkan waktu pemberian dan level persiapan. Semakin mendekati waktu kompetisi, semakin tinggi pula tingkat latihan mental yang akan diberikan. Beberapa aspek psikis. Yang pertama ada aspek emosi, keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan diikuti ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu objek atau situasi eksternal. Yang kedua ada aspek motivasi. Aspek motivasi yaitu motivasi dapat dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada kepercayaan diri atau self confidence, yaitu salah satu aspek kejiwaan yang harus dimiliki oleh seorang atlet, dan aspek ini termasuk banyak menentukan penampilan atlet di lapangan. Yang keempat ada ketegangan atau stres, yaitu suatu tekanan yang terasa menekan dalam diri seseorang atau atlet. Kaitan nutrisi atau asupan dengan psikologi olahraga. Faktor gizi merupakan salah satu faktor yang penting bagi atlet untuk meningkatkan prestasi mereka. Selain itu, gizi juga berpengaruh dalam mempertahankan dan memperkuat daya tahan tubuh. Gizi berperan dalam keberhasilan satu tim. Peranan gizi dalam olahraga prestasi menuntut tenaga gizi dan kesehatan yang terampil untuk menjaga secara khusus dan intensif kebutuhan zat gizi pada atlet. Lanjutan dari kaitan nutrisi atau asupan dengan psikologi olahraga. Kebutuhan jenis dan jumlah zat gizi bagi seorang atlet akan berbeda dengan kelompok yang bukan atlet, karena kegiatan fisik dan psikis berbeda baik selama masa latihan maupun pada saat pertandingan. Program latihan yang dilaksanakan oleh atlet menguras energi, sehingga harus adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dari tubuh atlet, yang akhirnya nutrisi yang dikonsumsi oleh atlet tersebut harus benar-benar memiliki gizi yang berkualitas, baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan gizi atlet terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Prestasi olahraga yang dicapai oleh para atlet terkait erat dengan ketepatan penentuan dan penyediaan jenis dan jumlah gizi yang dibutuhkan. Berikutnya ada daftar pustaka, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.